menyaksikan live streaming ini, bahkan yang ada di ruangan ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita sama-sama berdoa. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu serta penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang sempurna, yang menyertai sepanjang hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Aba, ya Bapa. Kini kami akan memulai ibadah kami. Bila Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mengurapi kami Bapa, Engkau yang menjamah kami. Inilah hidup kami, ini hati kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Aba, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan itu baik, sangat baik dan teramat baik. Biarlah kita semua merasakan kasih-Nya Tuhan. Kita kecap kasih-Nya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang memelihara-Ku selamanya. Haleluya. Mari tepukkan tanganmu. Ayo katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang memelihara-Ku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang memelihara-Ku selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Ya, terpujilah nama-Mu ya Aba, ya Bapa. Inilah hidup kami, ini hati kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ibadah kami mulai Bapa. Engkau pimpin dari awal pertengahan sampai selesai ibadah ini dalam kuasa-Mu. Engkau menjamah setiap kami yang hadir di tempat ini, bahkan yang menyaksikan live streaming ini Bapa. Engkau menjamah mereka, apapun pergumulan mereka Bapa. Jika mereka punya masalah, Engkau membukakan jalan bagi mereka Bapa. Mereka yang mengalami sakit penyakit, Engkau menyembuhkan mereka oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Ya, mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan lebih dalam lagi masuk dalam hati kita. Selalu berada
berdiri nggak apa-apa. Yang di rumah pun yang mau berdiri bersorak-sorai bersama kita. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan. Haleluya. Wah, chan me wah. Ya. Duduk kembali dan kita akan mempersembahkan sebuah pujian dari para hamba-hambanya, pelayan-pelayan. Dipersilakan naik ke panggung.
Ya, terima kasih. Sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan sebuah pujian. Hanya Yesus sumber kebahagiaan kita. Hanya Yesus sumber segalanya bagi hidup kita. Hanya Yesus satu-satunya harta bagi kita. Hanya Yesus empunya segalanya. Hanya Yesus. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh diizinkan beribadah, meskipun ibadah secara online. Kami serahkan ibadah ini di tangan-Mu Tuhan, agar semua boleh berjalan dengan baik, dan nama-Mu dimuliakan, ditinggikan.
Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama saya katakan haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah. Rasa-rasanya saya sudah lama tidak berdiri di mimbar ini. Hitung-hitung sudah 4 bulan ada. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersua muka kembali, bertatap muka, meskipun tidak banyak ketemu beberapa teman pelayanan. Tapi yang di rumah saudara pada saat ini mungkin sedang duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Harapan saya, kita tetap beribadah meskipun kita harus mengalami satu kondisi yang sangat berat. Amin saudara. Jangan lupa beribadah. Ya, kalau kita beribadah, ada sesuatu yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Amin saudara. Maka saudara, pada hari ini, saudara yang di rumah maupun saudara ada beberapa sebagian kecil yang ada di ruangan ini, kita sedang beribadah. Kenapa saudara kita harus beribadah? Karena apa yang dikatakan di Keluaran 23-25, kalau nggak salah ini postingan dari Pak Gem kita hari ini. Amin saudara. Saudara sudah membacanya. Di situ mengatakan, saudara atau kamu harus beribadah. Katakan sebelahnya, kamu harus beribadah. Ya. Waktu kita beribadah, firman itu mengatakan, Tuhan akan memberkati kita. Ya, memberkati makananmu, memberkati minumanmu. Makanan minuman itu adalah, kalau paket lengkapnya adalah, Tuhan akan memberkati kita, kebutuhan jasmani kita, dan kebutuhan rohani kita. Bahkan di akhir kalimat ayat itu mengatakan, Tuhan akan menjauhkan kita dari penyakit di tengah-tengah kita, saudara. Berarti ibadah itu sangat bermanfaat bagi saudara. Suka tidak suka, mau tidak mau saudara tiap minggu harus beribadah. Ada kata amin saudara? Saudara, Tuhan akan menjauhkan penyakit di tengah-tengah saudara. Bukanlah pada saat ini saudara, kita sedang berhadapan dengan satu penyakit yang begitu luar biasa, yang menggoncangkan dunia. Jangan-jangan virus corona ada di samping saudara kiri kanan, ada depan saudara, bahkan ada di belakang saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan, kalau saudara beribadah, Tuhan akan menjauhkan penyakit itu. Amin saudara. Ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Hal yang kedua, kenapa saudara mau beribadah? 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan, beribadah dengan rasa cukup saja saudara, keuntungannya besar. Atau dengan kata lain, beribadah dengan sederhana saja, ya, manfaatnya begitu besar. Apalagi saudara hari ini, ada yang di rumah, ada yang di sini, saudara beribadah dengan sungguh-sungguh, so pasti saudara, keuntungan besarnya akan berlipat-lipat ganda tercurah kepada saudara pada hari ini. Amin saudara. Makanya saudara, mulai detik ini, apapun masalah persoalan terjadi di dunia ini, saudara jangan pernah tidak beribadah. Haleluya. Baik saudara, pada pagi hari ini kita belajar satu firman. Coba kita buka di firman Tuhan. Di situ mengatakan, begitu besar kasih Tuhan sehingga kita termasuk di dalam perlindungannya. Kita lihat ya ayatnya. Dan ayat ini ada hubungan dengan satu pujian yang biasa kita nyanyikan. Dan pujian ini menjadi pujian favorit kita. Ya, pujian ini menjadi satu kekuatan bagi kita dikala kita membesuk door to door. Atau seringkali waktu kita pulang misi dari mantan, lagu ini sepertinya tiap hari kita nyanyikan. Ya, untuk menghibur orang. Ya, untuk memberikan mereka satu kekuatan yang ekstra. Nah, pujian itu adalah pujian Tuhan adalah perlindunganku.
Tapi sebelumnya kita baca ayat ini. Yang terletak di Mazmur 46 ayat 2. Kita baca dulu ayat ini. Mazmur 46 ayat 2. Saudara terkasih, jikalau kita baca Alkitab di masa-masa pandemi COVID-19 ini, jangan kita asal membaca. Membaca Alkitab harus mengerti, merenungkan, dan melakukannya. Amin, saudara. Mari saudara, kita mengundang ada yang di ruangan ini, kita bangkit berdiri. Meskipun sebagian kecil, kita baca firman Tuhan hari ini. Di ayat 2, 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Tuh, kalian. Allah itu bagi kita perlindungan. Loh. Di sini saya baca ayatnya, saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi kita nyanyi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Silakan dulu. Ayat ini luar biasa, dahsyat. Apalagi kita baca di kondisi saat ini pandemi COVID-19 ini. Di situ mengatakan Allah adalah perlindungan, kotak bentengku. Allah itu kekuatan kita, saudara. Allah itu menolong dalam kesesakan. Untuk itu saudara, lewat firman Tuhan ini kita camkan baik-baik. Nanti kita akan menyesuaikan firman ini dengan tindakan, action kita, perlakuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya baca, tapi saudara tidak merespon firman itu. Respon firman itu dan kita lakukan supaya terjadi satu keselarasan, sehingga saudara semakin hari semakin kuat, dan masalah datang, masalah akan menjadi sangat kecil, akan hilang. Saudara akan menjadi pemenang. Amin, saudara. Oke, kita baca firman Tuhan ini berkaitan dengan satu pujian yang mengatakan Tuhan adalah perlindungan. Santi siwa manda binanso. Kita nyanyi pakai bahasa Mandarin. Wow. Santi siwa manda binanso. Siwa katakan haleluya. 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 Mau puji Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, mau sembah Dia. Ulang-ulang. Tuhan perlindungan. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku. Saudara semangat terus, saudaranya jadi penolong di waktu susah. Sangat terbukti. Haleluya. 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 Oh, mau puji Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, mau
Ku mau sembah Dia. Tuhan berjanji pasti terjadi, amin saudara, kepada setiap dia. Hari ini Tuhan berjanji kita orang percaya di dalam perlindungan Tuhan, amin saudara. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan pasti menolong saudara dalam kesesakan, alias saudara dalam menghadapi pandemi COVID-19 hari ini. Tuhan pasti menolong. Katakan sebelahnya, kamu pasti ditolong Tuhan. Mari saudara, supaya apapun yang kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini terwujud dalam kehidupan kita. Apa sih yang kita harus lakukan untuk melakukan firman Tuhan hari ini? Hal yang pertama saudara, imani, percaya saudara. Saudara harus beriman. Iman yang seperti apa saudara? Kalau kita menghadapi satu masalah sangat kritis yang hari ini kita hadapi, saudara jangan seperti biasa-biasa lagi iman saudara. Iman saudara harus bertumbuh benar-benar, harus bertumbuh sesuai kehendak Tuhan, amin saudara. Jangan asal beriman dan beriman dan beriman. Iman yang bagaimana kita terapkan hari ini, supaya setiap masalah kita hadapi, akhirnya kita menjadi pemenang. Iman yang mengalami kekuatan. Jadi iman kuat. Pertama saudara, iman kuat artinya masalah apapun boleh terjadi di dunia ini, saudara tidak pernah mundur di hadapan Tuhan. Saudara tidak pernah menyingkir dari masalah yang saudara hadapi. Saudara tetap berjalan menghadapi, menantang iman itu, menantang masalah itu. Amin saudara. Kalau saudara tidak mempunyai iman yang kuat, saudara akan lemah. Saudara akan kalah pada masa pandemi ini. Iman yang kuat artinya apapun yang terjadi, saudara tetap ekstensi, tetap berjalan mengikuti jejak Yesus, melakukan sesuatu apa yang Tuhan perintahkan. Iman yang kuat. Jangan terus saudara seperti apa yang dialami Rasul Paulus. Kita kalau baca kisah Paulus di dalam penginjilan, banyak penderitaan yang dia alami, banyak hal yang dia lakukan. Tapi saudara, dia tidak mundur dari iman dia. Dia tetap kuat, amin saudara. Bahkan dia berkata, kelemahan inilah aku alami agar aku menjadi kuat. Mari saudara hari ini, mungkin saudara banyak mengalami masalah di pandemi COVID-19 ini. Mungkin saudara sudah berteriak, berseru, Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Aku gak sanggup lagi lewat satu hari ini. Saudara terhimpit dengan masalah pandemi COVID-19 ini. Mari saudara tetap berdiri, tetap kuat, amin saudara. Dan saya katakan, apapun terjadi, aku tetap kuat di dalam Tuhan, amin saudara. Itu iman yang kuat. Iman yang kedua, iman yang seperti tadi, iman yang ada ketaatan, iman yang taat. Harus taat. Kalau iman taat, kita belajar dari Abraham. Abraham keluar dari tempat tinggal dia, kediaman dia. Dia taat saja, jalanin saja. Padahal dia nggak tahu kemana. Dia taat perintah Tuhan, jalan terus. Singkat cerita, Tuhan akan mengaruniakan seorang putra namanya Ishak. Itu tidak gampang terimanya. Di hari-hari tua dia, puluhan tahun dia menunggu baru hadir seorang putra. Tentunya senang dia. Akhirnya dapat juga. Tapi sesudah anak itu menjadi dewasa, lagi menjadi remaja, imut-imut, ganteng banget Ishak. Pastinya Abraham sangat mengasihi dia. Tapi apa yang terjadi saudara? Tuhan bilang Ishak harus dikorbankan. Wow,
Saudara, kalau hari ini saudara menghadapi masalah itu seperti apa? Saudara sudah berjuang jerih payah, tapi Tuhan ambil apa yang kita perjuangkan itu. Tapi Abraham karena taat, it's okay Tuhan. Ya, dia tetap mempersembahkan anak satu-satunya harapan dia yang dia tunggu-tunggu puluhan tahun. Dia juga rela ikhlas mempersembahkan. Itu taat. Hari ini saudara taatlah saudara. Jangan-jangan Tuhan sering berkata, Roh Kudus berkata kepada saudara, lakukan ini itu, tapi sampai hari ini saudara belum melakukan. Itu namanya tidak taat. Lakukan saja saudara, seperti Abraham. Tuhan akan menyelesaikan yang terbaik. Amin saudara. Itu taat. Yang ketiga, iman rukun. Iman yang giat, iman yang rajin, iman yang tekun. Itu yang perlu kita lakukan pada saat ini. Jangan main-main saudara. Iman tekun, iman yang terus menerus. Saudara berdoa, menyembah Tuhan, terus menyembah, berdoa, meskipun seperti jawaban saudara belum terjadi. Itu iman yang tekun, lakukan saja. Saudara pernah ada satu kisah, Nabi Elia berkata kepada bujangnya, kamu naik gunung, lihat cuaca, apa yang terjadi? Apa ada tanda-tanda hujan yang terjadi? Karena sudah musim kemarau 3,5 tahun. Elia panggil bujangnya naik. Berapa kali saudara dia naik? Turun naik, 7 kali. Akhirnya terjadi hujan juga. Itu iman yang tekun, lakukan. Yosua mengelilingi tembok Yeriko berapa kali? 7 kali, roboh juga Yeriko. Mari saudara, kalau hari ini saudara mengalami banyak masalah di pandemi COVID-19 ini, mungkin rumah tangga saudara udah mau hancur, mungkin masalah finansial, pekerjaan saudara apapun juga. Mari saudara doa terus, andalkan Tuhan terus, amin saudara. Dengan iman yang tekun, dengan iman yang kuat, dengan iman yang taat, saya yakin semua akan terjadi. Mari saudara, karena kita sudah masuk di masa-masa yang pandemi ini, sepertinya semua orang sudah gak mau menerimanya. Amin saudara. Kok begitu? Kok begini ya? Kenapa ya? Mari mulai hari ini, kalau sadar iman nih, saya mau kasih satu ilustrasi. Karena ini hal sering terjadi kepada setiap kita. Waktu kita, apalagi kita sedang pelayan hamba Tuhan, kita merasa kalau doa kita tuh pasti manjur, doa kita pasti didengar Tuhan. Ya, tapi kadang-kadang Tuhan tidak. Harus cepat menjawab doa kita. Saya ada doa 5 tahun baru terjadi. Haleluya. Kalau Tuhan menunda jawaban doa kita, semakin lama, semakin dahsyat curahkan berkat itu terjadi. Amin saudara. Jadi kita begini mulai saat ini. Karena kalau saya memiliki satu apa? Ya bukan insting ya. Ada suatu ya, persepsi yang melihat pada saat ini kondisi ini. Semua itu tergantung kita sendiri. Kita jangan berharap manusia, siapapun keluarga kita, siapapun, tergantung kita sendiri. Mari saudara, waktu kita berdoa meminta pertolongan Tuhan, ingat, Tuhan itu bukan mesin ATM. Begitu kita masukkan kartu, kita ketik-ketik PIN kita, 6 angka, keluar duit uang kontan. Enggak begitu saudara. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita, amin saudara. Ya kita tunggu, karena Tuhan tahu kapan Dia akan memberikan yang terbaik kita. Ya, saudara masih ingat ada satu lagu Pelangi Kasih. Wow, lagu ini luar biasa. Kadang-kadang gue ada masalah, gue nyanyi berkali-kali sehingga dapat satu singkapan firman Tuhan luar biasa. Ya, kita nyanyi pujian ini dari live-nya aja. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang aku mulia. Saatnya kan tiba
indah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya, kau lihat pelangi kasihnya. Tuhan, haleluya. Saudara, persoalan rumit terjadi dalam hidup kita. Saudara, lewat pujian ini untuk mencerdaskan kita. Kalau kita melihat sulaman, di balik sulaman pasti tidak enak dilihat dan banyak benang kusut. Amin, saudara. Ya, kita lihat dari bawah, karena Tuhan sedang merendah kehidupan kita. Ya, di dari atas, sulamannya terbalik, kita lihat di bawah. Aduh, kusut banget, benangnya jelek banget. Tapi Tuhan bilang, indah pada waktunya. Setelah Tuhan merendah kehidupan dia dengan baik, kalau kita taat memiliki 3 iman itu, ya, Tuhan akan balikin sulamannya. Wow, dia bilang, wah, bagus banget. Nah, itu dia. Makanya saudara yang takut mulai hari ini, masalah boleh terjadi, tetap bersabar, tetap berdoa. Indah pada waktunya. Amin, saudara. Oke, ini tahap pertama. Tahap kedua, saudara sudah memiliki iman yang kuat, yang tekun, yang taat, yang luar biasa, yang dahsyat. Kadang orang memiliki iman yang teguh, mereka akan luntur, ternoda, terkikis iman mereka. Dikala mereka turun lapangan, wow. Maka saudara, hari ini yang mengatakan saudara, supaya iman kita tetap eksistensi, tetap memenangkan, kita harus beradaptasi yang baik. Beradaptasi yang baik untuk melengkapi iman-iman kita yang terjadi dari sehari ke sehari. Adaptasi adalah suatu strategi untuk mempertahankan hidup kita. Amin, saudara. Mari saudara, kalau hari-hari ini saya seumur 63 tahun ini belum pernah aku merasakan satu perubahan yang begitu radikal, begitu ekstrem terjadi hari ini. Kayaknya semuanya terbalik dalam hidup kita. Saudara lihat, saudara sekarang dulu sini pakai masker keluar, harus cuci tangan, jaga jarak, nggak boleh salaman, nggak boleh kontak fisik. Aduh, gimana? Seperti kita nggak mau menerima, tapi suka nggak suka, mau tidak mau, saudara punya iman hari ini dan seterusnya, saudara harus bisa beradaptasi yang baik. Amin, saudara. Kita lihat Rasul Paulus memenangkan banyak jiwa di dalam tugas penginjilan. Paulus adalah orangnya yang pintar untuk menyesuaikan diri, adaptasi dengan keadaan di sekitarnya. Kalau kita baca di 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23, di situ mengatakan, Paulus kalau ketemu orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Ketemu orang non-Yahudi, dia juga seperti orang non. Ketemu orang yang tunduk di bawah hukum Taurat, dia juga ikutan. Bahkan ketemu orang lemah, dia juga mengalami bersama orang lemah. Saudara, harus begini. Pandemi COVID ini, saya mau katakan kepada saudara, saudara harus bisa beradaptasi dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Kalau enggak, saudara akan stres dan depresi, dan saudara akan mengalami sesumur. Saudara, jangan anggap enteng. Saya nggak tahu berapa banyak hari ini hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan sudah mulai menyingkir dari kebenaran alias murtad. Saudara boleh adaptasi dengan situasi kondisi di lapangan dimanapun saudara ada, tapi saudara jangan pernah sekalipun mengesampingkan kebenaran. Amin, saudara. Tetap kebenaran, landasan Yesus Kristus tetap jalan dalam hidup kita. Amin, saudara. Beradaptasi itu penting banget saat ini, saudara. Tuhan berkata satu hari saya berdoa. Tadi ya saya bilang, udah
Saya nggak mau ke toko. Ngapain ke toko? Tuhan bilang, beradaptasi yang terbaik. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Gerakan kaki tangan kamu, lakukan saja. Tuhan akan beracara. Benar, saudara. Saya lakukan setiap hari, bangun pagi ke toko aja. Nggak tahu ada pembeli atau pelanggan datang. Yang penting gue kerja dan kerja. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkati, amin saudara. Tuhan berkati. Ada aja yang belanja di online di mana. Tadinya nggak ada, sepi. Lakukan saudara selagi saudara masih bisa lakukan. Lakukanlah, tapi ingat beradaptasi. Jangan mengesampingkan kebenaran Tuhan. Amin. Tetap lakukan protokol kesehatan dengan baik. Nggak apa-apa cuci tangan. Kalau mau hitung-hitung cuci tangan, saya 1 hari 50 kali ada. Pegang baju cuci tangan, pegang uang cuci tangan, ngomong-ngomong lewat palan cuci tangan. Ya, lengkap di toko saya. Mau yang semprotan, mau yang hand sanitizer yang macam-macam ada. Nggak apa-apa. Ke toilet pakai face shield dan masker. Nggak apa-apa saudara. Lakukan aja. Saya yakin kalau saudara hari ini iman saudara dipertajam, diperkuat, dan disertai dengan penyusuan diri yang terbaik, akhirnya saudara akan menjadi pemenang. Amin saudara. Ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, karena ibadah kita ibadah online. Kalau saya boleh katakan ibadah 1 jam. Ini pas sebentar lagi 1 jam. Ya. Jadi tinggal 5 menit lagi dia bilang ya. Maka saudara, nggak apa-apa ibadah online. Yang penting Tuhan melihat hati saudara. Benar saudara. Nggak apa-apa dimanapun dia berada. Yang penting kita tuh kewajiban kita beribadah. Ya, beribadah dan beriman. Tadi kita sudah dengar ibadah banyak manfaatnya. Hari ini curahkan berkat kepada saudara-saudara. Dan juga kalau kita beriman, ya Tuhan akan memberikan jawaban doa kita pada waktunya. Ya seperti kita nyanyi tadi satu pujian peranikan. Tapi kalau saudara tanpa iman, wow, apa yang dikatakan Ibrani 11 ayat 6. Saudara tanpa iman tidak berkenan melihat Tuhan. Saya yakin saudara duduk di sini di rumah semua punya iman. Jadi siap-siap berkat Tuhan tercurah kepada saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang luar biasa. Pada hari ini Tuhan sadarkan setiap kami. Setiap kami sudah masuk di dalam satu krisis menghadapi pandemi COVID-19. Lewat firman Tuhan, kami tahu Tuhan adalah perlindungan kami yang teguh. Kami hanya perlu beriman yang kuat, iman yang taat, iman yang tekun terus-menerus, sehingga kami boleh terlepas dari segala persoalan dan masalah, dan akhirnya kami menjadi pemenang. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saudara terkasih, untuk minggu depan ya tetap ada ibadah, ya tetap ada ibadah seperti sekarang ya, ibadah online. Bagi pengurus-pengurus yang mau datang silakan datang ya. Jadi jamnya tetap tidak berubah, jam 10 pagi. Dan harapan saya, doa saya, saudara yang di rumah tetap ya standby sebelum jam 10 dan lewat ibadah banyak manfaatnya. Haleluya. Amin. Baik saudara, saya mengundang semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Yang di rumah juga berdiri. Haleluya. Ya, saya mau berdoa buat saudara pada saat ini. Bapak, terima kasih untuk semuanya yang terbaik hanya daripada Engkau. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang harus kami lakukan. Beri kami Tuhan hikmat marifat, supaya kami dapat apa yang Engkau katakan dan Engkau berikan kepada kami. Kami boleh melakukan yang terbaik. Khususnya pada saat ini, mereka di rumah atau dimanapun berada, yang terhimpit dengan masalah krisis pandemi COVID-19 ini. Tolong Bapak, jamah mereka. Beri mereka kekuatan. Beri mereka kepercayaan. Beri mereka pengharapan. Dan terlebih, beri mereka
hanya mengandalkan Engkau satu-satunya, supaya segala permasalahan akan terlewat dan pemulihan, kemenangan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Mari saudara angkat tangan saudara. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Curahkan berkat, curahkan kemuliaan kedaulatan kepada setiap kami yang percaya kepada Engkau. Mari jangan ada di dalam ruangan ini, gereja ini. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.